bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang benar. Karena di dalam Islam terkenal bahwa apabila Anda ingin mendapat dunia, menggunakan ilmu, apabila Anda ingin mendapat akhirat, gunakan juga ilmu. Jadi saya cuma berwasiat sedikit, marilah kita belajar bagaimana sholat dengan baik. Karena kadang-kadang dari mulai takbiratul ihram, kemudian sampai posisi kita berdiri, posisi kita rukuk yang kadang-kadang tidak rata-rata. Saya melihat misalnya di tempat saya saja, model rukuk orang kadang-kadang beda-beda. Nah, pertanyaan kita adalah kita mestinya belajar bagaimana rukuk yang baik. Kita juga belajar bagaimana sujud dengan baik. Kita belajar bagaimana duduk di antara dua sujud dan tahiyatul akhir. Yang terakhir, saya juga ingin berbagi bahwa apabila kita ingin berdoa, sebenarnya tempat paling baik berdoa itu mustahil berdoa itu di dalam sholat. Makanya kita rugi sekali kalau sholat kita terburu-buru, rugi sekali. Apabila doa yang diajarkan misalnya membaca doa kita kadang-kadang lewat. Ya kalau misalnya mau kuliah subuh, karena biasanya 2 menit lagi kita ke masjid, ya mungkin iftitah kita tidak pakai, gitu ya. Kita mungkin pakai yang bukunya saja baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita punya waktu, misalnya sholat subuh, sholat asar ini imamnya tumaknina, gitu ya, gunakanlah waktu itu banyak berdoa kepada Allah. Karena ketika kita sholat itu kita langsung berhubungan dengan Yang Maha Pencipta. Ada yang menarik karena Allah itu Maha Besar, semuanya ada di Allah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kita artinya mengecilkan Allah. Kita artinya adalah hamba Allah yang sombong. Nah, gunakanlah waktu itu ketika ada Allahu Akbar, ada doa kita, bacalah doa kita itu dengan sungguh-sungguh, ayat artinya. Kemudian ketika kita ruku, saya dulu pernah diajarkan oleh teman saya ketika ruku, setelah baca Subhanallahil azim, gitu ya, Allah Maha Agung, bacalah pujian-pujian kepada Allah. Misalnya kita baca Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa atau Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau berdoa dalam hati. Karena di semua waktu kita sholat itu adalah waktu kita mestinya berdoa kepada Allah. Ketika kita juga sujud terakhir, kita juga berdoa. Jangan lupa doa itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Ketika selesai tahiyatul akhir juga berdoa. Saya mau cerita sedikit satu kisah, bukan kisah ya, ini kejadian nyata di tempat saya. Tempat saya itu ada seorang dosen dari teknik elektro Unila. Itu kalau sholat subuh paling lama buat saya. Bukan main-main lamanya. Kita selesai, saya suka sekali habis sholat subuh itu lihat jam, gitu ya. Kalau yang jamnya ini itu paling 5.14 sudah selesai. Kalau beliau sampai 5.21 baru selesai. Sampai saya bilang ke beliau apa? Sholatnya ini kayak sholat di Madinah. Saya pernah ketemu sholat lama itu ketika saya ikut sholat ketika saya umroh. Anak saya jahil, suka dia klik alarmnya berapa lama gitu ya. Ustaz, apa? Wih, Pak, dikerjain rekor hari ini 25 menit kan. Anda bisa bayangkan. Bukunya lama, Ustaz. Lama banget. Sampai kita sudah baca zikir, kita baca pujian kepada Allah, kita baca doa nafati belum selesai dia. Kadang-kadang kita berpikir apa yang dia baca dalam bukunya gitu ya. Sujudnya juga lama. Tapi ya seperti itulah hidupnya. Insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Marilah kita memanfaatkan waktu sholat kita. Lakukan sholat kita dengan khusyuk. Lakukan waktu di
itu yang bisa saya berbagi sama kita semua. Lebih dari kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa ibadah majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu